Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kan di kejadian Karbala diriwayatkan kalau seluruh keturunan Nabi termasuk istri Hasan dan Husain, anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya Hasan Husain dan keluarga Nabi dibunuh total sama Ubaidillah ibn Ziyad, orang kepercayaannya Yazid bin Muawiyah. Pertanyaannya, kalau seluruh keluarga Nabi dibunuh, terus para habaib-habaib yang sekarang menyandang status sebagai cucu cicit Nabi itu keturunan dari siapa? Terus karena kalau dari nasab Hasan Husain kan meninggal semua. Yang bilang meninggal semua siapa? Ada yang ceramah kayak gitu. Mana? Di mana? Yang bilang meninggal semua di mana? Itu jadi waktu itu ada teman kan. Iya, kalau ceritanya saya paling paham Iya, cerita benar. itu. Enggak, yang bilang semuanya meninggal itu siapa? Temen sih, dia kebetulan memang orang Arab juga. Nah terus marganya Bakfen, dia bilang saya nggak percaya kalau keturunan Nabi Muhammad sampai sekarang ada. Di zaman Nabi Muhammad sudah ada orang yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Dia udah bilang bahwa keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Dia bilang, wah, Muhammad abtar. Muhammad nggak bakalan punya keturunan. Faham? Lalu Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut. Namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Lalu Allah katakan, inna syani'aka huwal, yang bilang kamu gak punya keturunan, dia gak bakalan punya keturunan. Bilangin sama teman kamu, itu dalil Al-Quran. Baca terus menerus tapi gak paham. Inna syani'aka. Sekarang gampang aja, saya gak perlu panjang lebar tentang masalah Karbala. Saya paham dan saya menikmati kisah-kisah itu. Artinya apa? Saya betul-betul suka dengan sejarah dan saya tahu kisahnya. Dan siapa yang selamat, siapa yang gak selamat. Ya, dibilang semua yang gak selamat, ya masalah itu ya Pak. Apa di dalam sejarahnya ada masalah. Ulama semua sepakat kok. Sekarang saya sebutkan hadis satu saja dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Hadisnya banyak. Di antaranya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, akan ada Imam Ukhti, ada Imam Mahdi, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Dan ini harus kita yakini bahwa Imam Mahdi akan ada. Dan di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari keturunan saya. Percaya atau tidak? Namanya seperti nama saya, kata Nabi Muhammad. Percaya atau tidak? Dan dia dari keturunan saya. Sekarang kalau di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus di zaman sekarang nggak ada keturunan Nabi, munculnya dari mana? Paham atau tidak? Ya, kalau dibilang di akhir zaman nanti ada keturunan Nabi, keluar Imam Mahdi, terus sekarang nggak ada keturunan Nabi, keluar dari goa, tiba-tiba ada, kan nggak begitu. Ini apa namanya, kesalahan yang sebetulnya salah di dalam sejarah, salah di dalam dalil, salah di dalam apa, sesuatu yang kita lihat dengan mata. Keturunan Nabi dijaga. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, fa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi wa sihri. Semua nasab akan terputus di hari kiamat, sampai hari kiamat, kecuali nasab saya tidak akan terputus sampai hari kiamat. Kan ada hadisnya banyak. Masa gara-gara cerita teman tentang Karbala dan tidak mendasar kita meyakini hal tersebut? Enggak bisa. Apalagi dalil yang tadi saya sebutkan tentang Nabi Imam Mahdi, itu juga masuk di dalam dalil dan akal. Secara akal juga kita mau nggak mau kita terima bahwa mereka itu ada. Jadi yang selamat ada namanya Ali Zainal Abidin, cucu Nabi. Ya, beliau orang yang diselamatkan. Dan ceritanya ma'ruf, semua ulama sejarah mengatakan bahwa Ali Zainal Abidin masih ada. Bahkan beliau dibawa-bawa dari Karbala sampai menuju ke beberapa tempat. Dan putra-putri Rasulullah SAW masih beberapa yang hidup. Putra-putra Hasan masih banyak ketika itu. Jadi nggak semuanya meninggal. Memang ketika itu dizalimi, tapi ada beberapa keturunan Nabi, dan yang paling terkenal Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin adalah gurunya para ulama-ulama. Beliau punya anak namanya Ja'farus Shadiq, gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus munculnya dari mana cucunya Nabi kalau bapaknya sudah nggak ada? Ya, jadi itu nggak mendasar. Wallahu a'lam. Tiba-tiba orang Minang dibilang pula disuruh mendukung negara Pancasila. Gondolmu. Nggak ada negara Pancasila.
Di mana negara Pancasila? Tidak ada. Ini NKRI, Negara Kesatuan Republik, bukan negara Pancasila ini. Dan Pancasila tidak lahir 1 Juni. Kami Majelis Ulama Indonesia menolak Pancasila yang lahir 1 Juni. Karena 1 Juni itu kebangsaan nomor 1, ketuhanan nomor 5. Yang kita terima adalah Pancasila yang lahir 18 Agustus 1945. Bukan 1 Juni. Ini penyelewengan sejarah. Tiba-tiba Pancasila mau diperas jadi Trisila. Ketuhanannya ketuhanan yang berkebudayaan. Mau kalian? Itu baru mau dibuat undang-undangnya. HIP, haluan ideologi Pancasila. Baru mau dibuat. Untuk apa dibuat? Untuk menangkap ulama-ulama yang keberatan kalau dibuat ketuhanan berkebudayaan. Belum bisa ditangkap, belum ada undang-undang. Mereka sudah buat 6 tahun ini. Ketuhanan berkebudayaan itu sudah dibuatnya 6 tahun ini. Kita nggak mau, karena ketuhanan itu mesti berdasarkan syariat, Quran dan Sun. Mana ada ketuhanan pakai budaya? Ketuhanan itu wahyu, budaya pemikiran orang. Bagaimana bisa ketuhanan dengan wahyu dijadikan satu? Nggak bisa. Mereka buat 3 tahun yang lalu kurang lebih diadakan Isra dan Mi'raj di Istana Negara. Dipanggil pembaca Qurannya orang Medan, juara MTQ internasional. Bapaknya kawan saya. Diumumkan pembacaan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini akan dibacakan oleh si Fulan bin Fulan, dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta, dengan membacakan surah Al-Isra ayat 1 sampai sekian dan surah An-Najm ayat 1 sampai sekian dengan membawakan langgam lagu Nusantara. Apa ini? Baca Quran Nusantara. Teringat aku Kus Plus banyak Nusantaranya itu. Di Nusantara yang indah, rumahku ding ding, engkau harus tahu. Tak ding. Wah, ini Nusantara nih. Tiba-tiba keluar pakai baju jas hitam. Lah, mana ada Nusantara pakai jas? Gak ada orang Melayu, Minang, Teluk Blango, ya enggak? Orang Aceh, Maketup. Orang Jawa pakai belangkon, pakai basecap, pakai sarung. Orang Papua pakai koteka. Mana ada orang Nusantara pakai jas? Nggak ada. Tiba-tiba baca Qur'annya rupanya yang lagu Jawa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Kalau aku ada itu ku cabut kumisnya, betul. Menghina sekali dia dengan agama kita, betul nggak? Tadi bilang Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Qur'an ini pakai bahasa Arab agar kau pakai akalmu ini. Orang Qur'an bahasa Arab kok lagunya lagu Jawa. Sunan Kalijogo orang Jawa asli, Wali Songo, nggak ngajarkan baca Qur'an lagu Jawa di tanah Jawa dia. Sedangkan lagu Arab aja kalau Romal nggak boleh dipakai. Tola'al badru alaina. Itu kan sudah waktu Nabi datang udah dinyanyiin itu 1442 tahun yang lalu. Nggak boleh lagu Arab seperti itu dipakai baca Quran. Wadduha walaili idza saja. Nggak boleh itu. Walaupun lagu Arab bukan enak-enak. Rasulullah membaca watini wa zaitun. Indahnya luar biasa. Dalam hadis Bukhari diceritakan, kata almarhum guru saya Al-Hafidh Syekh Abdul Rauf, kemungkinan besar lagunya Nahawan. Jadi sudah ada. Tentu kita tolak, kita protes, banyak ulama menolak. Tapi ada juga yang membela, itu sialnya itu. Ada juga, nggak apa-apa, mau lagu Jawa ya nggak apa-apa. Aku kalau lihat-lihat orang begini, kepingin kali aku nyucup embun-embunannya itu. Kita protes seluruh Indonesia, dia nggak jadi buat musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional pertama dengan lagu-lagu Nusantara, dibatalkan. Sudah diumumkan di Manado penutupan seleksi tilawatil Quran oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Karena derasnya protes, nggak jadi. Tapi kita yang protes nggak bisa ditangkap.
nggak ada undang-undang. Ini mau dibikinkan rancangan undang-undang HIP. Siapa menolak ketuhanan berkebudayaan, kalau itu dia jadi undang-undang, ditangkap. Yang nolak ditangkap karena melanggar undang-undang. Paham, Glenn? Maka MUI seluruh Indonesia menolak. Tanda tangan 34 provinsi. NU nolak, Muhammadiyah nolak, Al-Matlaul Anwar nolak, semua nolak. Al-Wasliyah segala macam Matlaul Anwar semua nolak. Karena ini bahaya ini. Sedangkan kebudayaan aja kalau nggak cocok dengan ragam budayanya ditolak orang. Nyanyi aja lah. Nyanyi Minang tuh baru enak didengar kalau cengkoknya cengkok Minang. Percaya? Aku contohkan. Hujan, jikalau hujan hati dan ibu takkan masuk kisah nan lamu masuk sapa yuang kita badu. Bisa nangis orang enak, betul? Karena lagu Minang pakai cara Minang, lengkoknya lengkok Minang. Coba lagu hujan pakai logat Batak. Hujan, kau nggak dilempar batu kau. Enggak, saya cuma mau kasih contoh bahayanya ketuhanan yang berkebu. Sempat jadi itu nanti undang-undang itu. Tak terbayangkan saya datang kita sholat Jumat, imamnya pakai baju petro, sarung nggak pakai baju, pakai sanggul petro tuh. Dibacanya lagu Jawa. Ulnya ayyuhal kafirun. Gimana coba? Protes, ditangkap. Yang protes ditangkap karena keundang-undangnya adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Mau kalian itu? Setuju kalian itu? Tolak. Dan partai yang mengusungnya itu wajibkan kempesi di Minangkabau ini kampik sekampik-kampiknya. Siap? Baru orang Minang. Jangan iya tapi menang juga. Usah menang lah ya enggak? Sampai dunia kiamat habis ya enggak? Angkat kaki dari Indonesia, apa dari bumi Sumatera, terutama dari, kalau di Aceh tidak ada satu kursi, tidak ada di Aceh, tidak ada tempat di Aceh. Nah, Sumatera Barat masih ada ya? Atau tahun depan jangan ada? Oh, dan lambangnya sedap nengoknya, Pak. Saya ini hak demokrasi dong, betul nggak? Suka atau tidak dengan satu partai itu hak demokrasi kita, betul nggak? Saya itu hak demokrasi saya. Saya satu aja, jangan ganggu agama saya. Soal Indonesia bangkrut ada yang urus ahli ekonomi, betul? Hah? Soal utang nggak bisa bayar ada yang urus. Soal urusan utang. Tapi agama dirusak, kami yang urus, betul? Gitu. PKI benci dengan agama dulu, tapi dia nggak ikut merusak. Dia cuma benci sama agama racun kehidupan, candu kehidupan, dia benci. Tapi dia nggak rusak. Ini dia mau rusak. Dia mau bikin undang-undang ketuhanan yang berkebu. Dia mau rusak agama saya. Saya tidak terima. Tengku Zulkarnain kok nyinyir ribut kali. Ceramah adem, kenapa? Keadaan sudah seperti ini, agama udah dibikin begini, mau dibikin adem. Masuk kulkas kau biar adem. Sama otak-otakmu beku dibikinnya. Udah begini rusak agama. Menteri Agama berani bilang terorisme, radikalisme itu datangnya dari masjid. Dibawa oleh imam-imam yang hafiz Quran, yang good looking, atau good looking, ganteng kayak Ustadz Fatullah. Ada juga God looking. Ya, ya sekarang God looking. Aku ya, seluruh dunia, bangsa apapun mengakui kalau orang jahat itu pasti wajahnya tidak good looking. Film India misal, banditnya Tuan Takur, betul nggak? Film koboi, banditnya itu pasti nampak bandit, tengik kali gayanya itu.
Kalau good looking kayak kami ini tidak mungkin jadi bandit ya. Tiba-tiba dibilang yang bawa radikalisme orang-orang penghafal Quran macam anak kita ini. Oh, kalau jumpa memang kepingin cabut kumisnya lah. Mana bisa begitu dibiarkan, betul? Itu kalau kita nggak bersatu. Saya khawatir kami mati nanti, cucu-cucu kami ini rusak, cucu-cucu kita ini udah nggak kenal agama nanti. Percayalah, ini kemauan mereka. Sebab 2024 mereka tidak mau lagi ada orang-orang Islam yang duduk memegang kekuasaan di negeri ini. Sekarang aja udah ada yang berani. Minangkabau selama dipegang PKS 10 tahun hancur Minangkabau, nggak ada kemajuan. Ya bandingkanlah Minangkabau sama Jawa Tengah, mana lebih maju ya enggak? Jarang rumah di Minang nih bengkok ini. Pergi kalian ke Jawa sana bengkok-bengkok rumah tuh. Ya aku udah jalan keliling dunia. Jangan tanya Pekanbaru, kalau Pekanbaru nggak ada rumah gubuk. Medan, wah rumah bagus-bagus, rumah batu. Nggak ada nasi 1000 di Sumatera. 1000 tusuk gigi dia dapet. Kita nggak peduli pula dengan itu, tapi janganlah dianggap Islam itu membuat kerusakan. Paham? Jadi kalau dibilang semuanya harus Pancasila, sampai ketua BPIP berani mengatakan kalau mau jujur musuh terbesar Pancasila adalah agama. Dalam hal ini agama Islam. Berarti agama Islam dianggap musuh Pancasila. Kan bahaya itu. Sampai sekarang nggak minta maaf dan orangnya nggak dipecat. Anggota KPAI anak, dia cuma ngomong kalau laki-laki dewasa sama perempuan dewasa berenang di kolam renang sama-sama bisa hamil, dipecat. Mengatakan Pancasila itu musuhnya adalah agama Islam, sampai sekarang nggak dipecat. Malah masih digaji 70 juta sebulan. Minta maaf juga enggak. Coba kalau kita terima kata-kata dia itu, Pancasila dengan agama musuh, pilih mana? Pilih agama buang Pancasila, atau pilih Pancasila buang agama? Kan dua-dua nggak bisa musuh. Kan bahaya ini. Padahal Pancasila itu diambil dari Al-Quran semuanya, dan yang menggarapnya adalah para ulama ikut di situ. Jangan terulang dua kali. Ketika Bung Karno Orde Lama berkuasa, hampir semua kawan-kawan seperjuangan di penjara. Sultan Syahrir di penjara, Muhammad Rum ahli negosiasi sidang dengan Belanda, konferensi Medan Bundar di penjara. Buya Hamka di penjara, sampai minum kencing Buya Hamka di penjara. Saya tahu karena yang mengazankan saya ini adik sepupuan Buya Hamka, Buya Bakhtiar, tinggal sama bapak saya 3 tahun di rumah saya di Medan. Jangan terulang lagi nih. Kalian siap bela agama? Siap nggak? Siap kalian jaga para ulama? Begitu. Kalau saya, kau bisa diam nggak? Bisa saya diam. Jangan ganggu agama saya diam. Yang kedua, kau tembak kepalaku, besok aku diam, nggak ngomong lagi. Aziz milletim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden 24 Nisan günü yayınladığı bir mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiçbir tarihi ve hukuki temeli olmayan bu ifadeler milletimizin her ferdi gibi bizi de ziyadesiyle üzmüştür. Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkartılması bu işin erbabına, yani tarihçilere bırakılmalıdır. Siyasetçilere değil.
Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı topraklarında Ermeni nüfusun toplamı 1.300.000 olarak kayıtlarda yer alıyor. Şu anda ben belgeyle konuşuyorum. Sayın Biden gibi konuşmuyor. Biden neye dayanarak nasıl konuşuyor bilmiyorum. 1 milyonun üzerinde şu anda arşivlerimizde belge var. Buyursunlar gelsinler, belgeleri incelesinler. Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar bu konuda belge var? Veya varsa bu belgeleri açabiliyor mu? Avrupa'da var mı? Varsa açabiliyor mu?
Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu vesileyle mesajlar yayınlayan yegane devlet büyüğü oldu. Bu mesajlarda acımızı paylaşan bir ruh ve sürgün döneminde hayatlarını kaybeden halkımız evlatlarının anısına dair bir saygı göze çarpmaktadır. Halkımızın acısının ve ecdadımızın kutsal anısının bazı ülkelerce gündelik politik amaçlara alet edildiğini görmek ise bizi üzmektedir. 10 yıllardır bu konunun parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler iki halkın yakınlaşmasına hizmet etmemektedir. Tersine hasmane duyguları kışkırtarak barışmanın gecikmesine yol açmaktadır.